Kita buka acara kita dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan bermanfaat penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tahun 2024 Masehi dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, kita mulai dengan pembukaan Gemah Wahyu Ilahi menduduki acara yang kedua. Sambutan adalah acara kita yang ketiga. Puncak acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama, menduduki acara yang keempat. Sedangkan otaknya ibadah, panjatan doa merupakan acara kita yang terakhir. Untuk acara pembukaan kami nyatakan selesai. Selanjutnya kita ikuti acara yang kedua, Gemah Wahyu Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Isra Mi'raj dilaksanakan di bulan Sya'ban ini salah satunya dan yang utama adalah sebagai pengingat kepada kita bahwa Sya'ban untuk menuju Ramadan itu akan. Bahkan Rasulullah para bapak ketika sampai di bulan Sya'ban, aktivitas ibadahnya lebih giat, lebih kencang untuk dilaksanakan daripada bulan-bulan yang lain. Sampai ketika ditanyakan oleh para sahabat, kenapa membedakan tidak terbiasa mengerjakan ibadah sunnah di dalam bulan-bulan yang lain tidak seperti di bulan Sya'ban? Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Lalai, tidak ingat bahwa satu bulan lagi, setahun lagi akan menuju bulan suci Ramadan. Bahkan para bapak ibu di dalam Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab rahimahullah itu berpendapat bahwa hadis dzalika syahru yang nas'al ila ini menandakan sebagai dalil bahwa giatnya umat Rasulullah melaksanakan amal-amal ibadah di saat bulan yang banyak manusia lalai melupakannya, itu merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Itu menurut teman. Oleh karenanya kita di bulan Sya'ban mungkin tidak sempat mendawamkan atau membiasakan untuk Lailatul Qiyam atau Qiyamul Lail, tidak biasa untuk puasa sunnah, tidak terbiasa untuk tadarus di bulan Sya'ban. Satu amal kebaikan yang Bapak Ibu istimewakan yang datang ke majelis pengajian di bulan Sya'ban yang diselenggarakan di Masjid Sa'adatul Darat ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di Masjid Sa'adatul Darat ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, pada tahun ini peringatan Isra Mi'raj dan menyambut pengajian bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kanan kiri ini ada banner lain. Nah ini masjid pengurus
Masjid Satu Jarain ini pada tahun ini dalam penyelenggaraan peringatan Isra Mi'raj ini ada sinergitas, ada kerjasama dengan lembaga Amin Zakat Wilayah Cabang Gresik dan juga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Gresik yang insya Allah besok pagi akan mengadakan pengobatan massal, sifatnya umum, bisa itu nanti ikut cek gula darah, cek asam urat, kolesterol, atau penyakit-penyakit ringan, hipertensi misalkan, cek. Nah itu besok mulai jam 7 Mas ya, mulai jam 7 pagi sampai selesai nanti akan diselenggarakan di halaman Masjid Satu Jarain. Bagi warga masyarakat Kota Kusuma, Sawah Mulia, jangan menyediakan kesempatan ini, apalagi menjelang bulan Ramadan, untuk segera mengecek kesehatan Bapak Ibu. Rugi dan akan menyesal ketika Bapak Ibu nanti di bulan Ramadan tidak siap fisiknya untuk mengejar pahala-pahala di bulan Ramadan, terganggu karena kesehatannya. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman dari Nurul Hayat, teman-teman dari NSF yang sudah sudi untuk melakukan kerjasama khususnya dalam bidang pengobatan masalah kesehatan ini. Dan terus terang Mas, pengurus Sa'adatul Darain Masjid ini pada bulan Desember ini punya program di 2024, tapi belum terlaksana karena ada pembangunan di halaman. Insya Allah ada program suhu sehat setiap bulan nanti minimal 1 kali, akan seperti yang dilaksanakan oleh NSF untuk jamaah atau warga masyarakat Kota Kusuma dan Sawah Mulia yang sholat subuh di masjid ini bisa nanti memeriksakan kesehatannya dengan gratis, didanai oleh kas masjid, sifatnya sifat sosial. Insya Allah nanti di 2024 ini setelah Ramadan atau setelah bulan Syawal akan mulai start dilaksanakan. Demikian yang mampu kami sampaikan, dalam sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 24 Januari saya mencoba untuk kirim surat ke Pak Bupati terkait dengan mungkin Lebaran ini banyak warga kita akan mudik, persoalan-persoalan seperti biasa, yaitu kurangnya kapal dan sebagainya. Maka kami mencoba kirim surat, dan kemarin hari Senin saya dapat koordinasi di Dishub Provinsi terkait dengan kapal yang alhamdulillah mungkin akan melayani Bawean Paciran dengan kapal yang agak besar. Jadi 2 kali insyaallah. Karena kemarin sudah, ini adalah kapal pemerintah corporate ASPP, kakaknya yang bilang mudah-mudahan ini bisa terlaksana karena 2 kali besar. Pertimbangan saya besar kalau tercampur insyaallah kapal
ini karena setelahnya kamera masih bisa melewati. Dan untuk angkutan mobil soal lebih berapa lipat sekitar 65 kalau truk biasa. Mohon doa semuanya, doanya dukungannya mudah-mudahan kembali segera terlaksana. Kami dari berpekerjaan mohon juga karena ini adalah hikmah menyambut Ramadan. Jangan Agustus saja disambut dengan meriah, tapi Ramadan yang kita sambut dengan meriah. Dengan apa? Mungkin masih ada sisa-sisa lampu warna-warni yang ada di rumah masing-masing. Saya mohon melalui himbauan surat saya kemarin kepada segenap pengurus taman masjid, kepada kepala desa, juga kepada kepala dinas instansi yang ada di Singapura, memohon agar ayolah kita ramaikan menyambut bulan suci Ramadan ini dengan meriah. Dan insya Allah kami juga saya bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Singapura. Kami juga nanti akan melaksanakan festival takbir di Singapura. Dimohon dukungannya, insya Allah dalam 2-3 hari ini panitianya akan kita betul untuk menyambut memeriahkan bulan suci Ramadan ini. Bapak sekalian, dalam bulan Ramadan ini tentunya banyak di sana sini atau barangkali banyak sanak saudara kita yang datang ke Pulau Bawean. Para santri juga barangkali juga akan hadir, maka mohon juga kerjasamanya untuk saling menjaga keamanan, ketertiban, terutama putra putri kita. Karena biasanya kalau bulan suci Ramadan tiba, kalau sore hari ini biasanya dari malam. Bahasa kerennya ngabuburit ini yang biasanya banyak terjadi. Maka saya mohon kepada masjid ini juga, ayo gerakan barangkali pengajian sore untuk mengantisipasi hal-hal barangkali dari anak-anak kita. Demikian, mohon maaf yang sebesarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Tayang kita memperingati Isra Mi'raj sama PKI. Sekarang kan seluruh kehidupan engkau masuk kegiatan rutinitas. Mungkin terbaik misalnya kemudian peringatan mungkin berikutnya peringatan lagi habis itu esensinya di mana wajar karena hanya peringatan hanya ketiga. Sedangkan bagaimana kalau peringatan ini diganti dengan resapan untuk diresapi? Makanya sekarang ini daripada cahaya daripada akhir sendiri digabungkan dengan doa langsung berkaitan dengan ayat digabungkan dengan syarat. Orang biasanya boleh dulu pernah ke BTS pada waktu itu, kemudian AKB judul hanya kasihkan, kemudian meneruskan politik, kemudian langsung bulan itu di mana? Andainya konsisten, kalau
fokus kepada satu model, ini aja. Jadi kalau berbeda berarti nanti adalah harus substansinya adalah dua perkara yang berbeda. Mampu diputuskan dua-duanya, tidak akan pernah mampu, kata beliau. Oleh karena itu maka kemudian mulai berusaha untuk memasukkan atau menghubungkan antara Rajab dan Sya'ban secara otomatis. Tetapi perlu diingat, betul-betul memang tak perlu basa-basi lagi, mengingat bahwa itu adalah harus simpan. Di zaman mungkin itu pengajian lah tak bisa melakukan karena kondisi zaman ini disebutkan dalam hadis itu adalah di zaman sekarang ini zaman menurut kita untuk sabar lebih banyak, tapi manusia tidak bisa sabar. Ini masalahnya. Oleh karena itu maka kemudian kita lakukan saja dengan kata kunci. Bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena langsung disandarkan kepada Allah, yaitu bulan Allah. Tapi kemuliaan yang kemuliaan Allah sandang kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah kemudian kita bilangnya ini sebuah bentuk pengumuman dari Allah kepada segala makhluk yang Allah ciptakan. Ketahuilah dari semua ciptaan yang Allah ciptakan, inilah makhluk yang paling Allah muliakan, inilah yang paling Allah cintai. Ini adalah terkait dengan Rasulullah SAW. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah, tapi kemuliaannya disandarkan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Sya'ban? Tidak cukup Allah memuliakan Rasulullah di bulan Rajab, tapi Allah melanjutkan memuliakan Rasulullah di bulan Sya'ban dengan cara kemudian Allah menurunkan ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan lagi di depan para malaikat bahwa Allah bersalawat kepada Rasulullah, dan selanjutnya kemudian Allah menyuruh kepada semua malaikat dan kepada semua manusia tanpa terkecuali untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lagi-lagi adalah Rasulullah dimuliakan di bulan Sya'ban. Tidak hanya itu, kemudian Allah memuliakan umatnya di bulan Sya'ban, kemudian karena sahabat Nabi SAW. Setelah itu kemudian dirancang dengan Ramadan, Allah ingin khusus memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh diambil sedikit pun oleh umat-umat yang lain. Makanya sangat tepat kemudian ini adalah temanya menyongsong daripada bulan Ramadan. Hadis dari Allah, satu yang diingatkan oleh Allah, esensi daripada Mi'raj Nabi dari sebuah tahapan sampai ke puncak. Allah mengabarkan begitulah kehidupan manusia di bumi ini. Manusia itu adalah tidak sama. Memang sudah Allah takdirkan mereka adalah hidup berbeda. Di dalam surah Zuhruf ayat 32 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi kehidupan mereka di dunia ini. Kami telah membagi kehidupan mereka di dunia dengan cara kata Allah, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian mereka sebagian lain dengan beberapa derajat. Di antara mereka Allah ciptakan Nabi Presiden, sebaliknya mereka ciptakan tiga rakyat. Satunya jadi pemimpin, satunya jadi rakyat, satunya orang kaya, satunya orang miskin, satunya orang dalam, satunya orang sebaliknya, satunya prosesnya ini supaya apa? Supaya nanti dunia ini bisa makmur dengan
dunia tidak akan pernah mangkok, dan tugas khalifah di muka bumi ini tidak akan berjalan dengan baik. Buktinya apa? Jauhlah mungkin Allah ciptakan bulan tersebut pemimpin kami. Sama orang tak mati, satu bina orang yang telah itu dicamat kami. Gue ada pikiran pimpinan. Seandainya memilih begitu sesuai Nabi, satu bina itu orang kaya, ada orang miskin, seluruh dunia. Tidak akan seru, tidak akan pernah ada orang mau suruh bekerja, tidak akan pernah ada orang mau suruh menjumpai-nya, tidak akan ada orang mau disuruh kemudian bangun rumahnya. Tetap mereka tak bersyukur semua berdaya semuanya. Tidak ada yang punya ini. Tidak ada orang yang mati, capek-capek. Akhirnya kemudian masalahnya kita dijadikan oleh Allah orang kaya semuanya. Tidak ditekan. Coba berkata kepada ibu, setiap orang berlepas kita ini saja, tak ada orang bertani. Pada bulan Ramadan beras bisa kira-kira berangkat bisa perempuan. Coba dalam keadaan lapangan desa Lombok, tapi beras ada. Saya kita sekali. Tetap beras. Kenapa beras? Karena ada petani. Kenapa ada petani? Karena ada bersama yang gugur. Ini adalah musibah yang harus kita perbuatan lisan. Kalau biasa saya tidak boleh meletakkan keseimbangan di bumi itu Allah katakan keseimbangan yang tidak boleh berarti pada rasa supaya kemudian tercipta dari sebuah kesinambungan. Tapi tujuan Allah liyatakhidallahu ba'dan sukhriyyah, supaya antara sebagian mereka dengan lainnya adalah saling menggunakan jasa dan tenaganya. Orang kaya begitu betul orang miskin, orang miskin juga betul banyak orang kaya. Kan begitu, pemimpin betul-betul daripada rakyat, rakyat itu adalah betul daripada bimbingan yang seorang pemimpin. Saling membutuhkan dan saling mendorong dan saling kemudian memotong. Tidak bisa kemudian kita mengatakan saya adalah orang yang paling berjasa, orang yang tidak. Loh, justru video ini dikatakan berjasa karena orang lain yang butuh dengan jasa kita. Kalau orang lain tidak butuh dengan jasa kita, siapa yang mengatakan kita orang yang berjasa? Kan begitu sepuluh. Inilah yang namanya adalah hukum keseimbangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita manusia melalui Isra Mi'raj bahwa bagaimana berusaha pertama itu adalah harus kita lalui. Tidak boleh kemudian kita kepada suatu masalah tanpa melalui sebuah proses. Ini luar biasa. Hari ini berasal dari Allah. Mari kita selamatkan lagi. Apa kita mau pasalkan lagi dengan apa? Kami semuanya dari kamu ini. Masuk kemungkinannya kebersamaan. Masuk kebersamaan. Allah SWT berfirman, Innal ladzina istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang beramal saleh untuk menyormati bulan Ramadan karena adalah syak dan kedudukan menuju bulan Ramadan. Orang yang memuliakan bulan Rajab akan ditakdirkan oleh Allah untuk memuliakan bulan Sya'ban. Dan orang yang memuliakan bulan Sya'ban Allah akan ditakdirkan untuk bisa memuliakan Ramadan. Dan orang yang memuliakan kedudukannya adalah nanti baru dia termasuk orang yang pantas untuk merayakan hari raya. Jadi katakan adalah mereka kembali kepada fitrah. Kemudian orang-orang yang istiqamah terutama pada bulan Ramadan istiqamah beramal saleh. Tapi selalu bermalaikat, malaikat akan turun semuanya dunia untuk mendukung orang tersebut. Wa abshiru bil jannah, dan mereka akan diberi kabar berita gembira dengan surga. Kapan yang kata ulama dalam tafsir disebutkan adalah mereka akan dimulai diberi berita gembira oleh Allah pada waktu di menjelang sakaratul maut. Bapak
situlah kemudian Allah tayangkan kembali hidup yang pernah dilakukan selama ini. Pada waktu detik menjelang ajal, kemudian dijawab oleh Allah, maka kemudian semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan ditambahkan kembali oleh Allah di depan dia, sehingga dia kemudian melihat tumbuhlah penyesalan yang pernah dilakukan waktu hidup, dan tapi dia tidak akan bisa kemudian kembali lagi. Di satu kemudian Allah masih memberikan kepada sahabat tersebut sebagian kesalahannya, sehingga Allah tunda kemudian yang tersebutnya sampai ke orang dulu sebelum mereka bertaubat. Allah kasih kesempatan terakhir. Sehingga setelah kemudian ada kesempatan yang mereka bertaubat, di antara ciri-ciri orang yang diterima taubat kepada Allah dan mereka dapat rahmat biasanya adalah mereka meninggal dalam keadaan mengeluarkan keringat. Ya mutul mukmin di arti jadi orang-orang yang beriman itu biasanya meninggal adalah dengan membawa minyak di wajahnya. Kenapa dia harus mengeluarkan keringat? Dia malu di depan Allah dengan dia yang mengeluarkan dosa yang segitu banyaknya, terus Allah ampuni dan Allah malah menjadikan dengan surga yang luar biasa. Maka kemudian dia merasa malu hingga berpikiran keringat. Ini kata ulama adalah ciri-ciri daripada orang yang husnul khatimah. Syaratnya adalah harus istiqomah. Karena orang istiqomah itu pasti kemudian didukung oleh malaikat. Contoh, Bapak Ibu menggoreng istiqomah seperti baik tanpa bantuan yang mereka, tanpa bantuan HP, pasti malaikat itu akan bantu doakan dia. Bagaimana pun cara dia akan bangun. Itu masuk di orang istiqomah. Orang yang tidak salat Tuhan, walaupun tidak mengingatkan, maka kemudian kadang-kadang dia waktu berangkat ingat itu salat Tuhan, lagi dia adalah dikawal oleh malaikat. Begitu juga amal-amal yang saleh. Bahkan kemudian orang-orang yang istiqamah adalah bisa dia sakit. Maaf, misalkan jika ada orang rajin tahajud, rajin doa, rajin qabliyah, rajin bandiyah, rajin baca Quran, tiba-tiba dia sakit itu selama 10 tahun, sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan seperti biasanya. Allah dapat sebagai amal seperti yang melakukan berbuat itu selama 10 tahun. Tidak sebagai orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah selalu tahajud, tiba-tiba suatu hari dia tertidur pada kemana? Kecapean karena bekerja. Dia bangunnya menyesal. Kenapa tadi malam tertidur tak dibangunkan? Tetapi jangan dia oleh Allah sudah tercatat sebagai orang yang sangat tahajud karena istiqomah. Tidak heran kalau kemudian Allah turunkan rahmat bagi orang yang istiqomah. Makanya kemudian Allah tahap wa tahzamu, jangan kalian khawatir, jangan kalian takut. Makanya kemudian setelah orang tersebut orang istiqomah, maka kata ulama yang diberikan kabar gembira yang pertama, wahai bulan, lihat di atas. Itu tempat surga. Sehingga orang tersebut kemudian pada waktu dia meninggal, dia semangat untuk keluar rohnya dari dalam jiwanya. Dia mengerti hidup di dunia itu adalah penuh dengan penderitaan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan segala macam masalah proses yang sangat melelahkan. Jadi cepat-cepat meninggalkan daripada dunia ini seperti seakan-akan bayi yang terkurung di dalam perut ibunya, ingin cepat keluar. Sekarang keluar yang baru tahu ternyata adalah alam di luar rahim itu lebih luas daripada alam di dalam rahim. Sama dengan kita sekarang, kita merasa terlena di dalam dunia sekarang. Kita itu adalah sudah luas, enak kemana-mana berpetualang. Dunia itu adalah seperti rahim seorang ibu. Mungkin bagi bayi adalah dia tenang dengan rahim ibunya, dan dia merasa adalah dunianya hanya rahim ibu saja. Setelah dia kemudian naik ke dunia, dia baru tahu bahwa oh ternyata dunia itu lebih luas daripada rahimnya ibu. Suruh anak tersebut kembali ke rahim ibunya, tidak akan mau dia, karena dia mengerti bahwa alam yang sekarang dilempati adalah lebih luas daripada alam yang sebelumnya. Begitulah orang-orang yang meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia, mereka mengerti bahwa dalam barzakh itu adalah bebas daripada alam dunia sekarang. Mereka terbebas dari semua ujian dan cobaan. Apalagi kalau sampai kemudian mereka masuk surga, mereka begitu bahagia. Ternyata itulah kemudian bentuk daripada usaha mereka yang selama ini. Kita seperti itu gembira oleh para malaikat. Berita gembira yang
Tidak usah khawatir. Anakmu yang kamu tinggalkan ini nanti akan menyusulmu nanti di surga. Sudah ada yang menjaga. Tidak usah khawatir dalam diyakini. Tidak usah khawatir dalam kemudian begini, walaupun begini. Sudah ada yang lulus. Ayo, jadi SMP ini. Urusan saya tenang. Sudah dijaga oleh Allah. Udah tenang. Tinggalkan dunia ini saja. Tinggalkan dunia ini. Sana kamu pergi ke tempatmu. Anak di dunia sudah diurus. Dan nanti tidak akan menyusulmu. Imannya adalah sudah diurus, akidahnya sudah diurus, amal saya diurus, kayaknya dia tenang. Setelah dia tenang kemudian dia tidak ragu untuk menjaga mereka karena kamu sudah jadi keturunan yang di belakang adalah akan diurus dan dia akan menyusul orang tua yang di surga. Kemudian kita bisa tidak tetap urusan dunianya. Sudah, jangan kamu urusin duniamu itu. Dunia itu nanti sudah ada yang urus begini dan nanti ada yang dijaga dan dia nanti akan menyusul untuk kamu bawa hati belajar kamu semua kan begitu. Supaya kemudian betul-betul nanti dari pagi sampai sore di dunia pas dunia jadi mati rugi, dunia sudah mati. Bagaimana caranya? Jadikanlah anak saya. Supaya kemudian berlaku akan kita hadir tapi nggak boleh malah orang sesampai. Orang sesampai sih nggak boleh. Hasilnya udah anak dan seterusnya. Nah, tapi oleh Allah dikasih berita gembira. Kemudian kata malaikat selanjutnya adalah nahnu ila wilayah di dunia. Kami pengawal kalian di dunia. Wa fil akhirah dan di akhirat. Jadi orang-orang istiqamah akan dikawal dari para malaikat. Dari mulai dia meninggal sampai di barzakh sampai dibangkitkan, bahkan malaikat tersebut tidak akan meninggalkan dia sampai berhasil meloloskan dia dalam masuk surga. Dikawal bersama mereka. Setelah itu kemudian walaupun dia berkata saya masuk setelah malaikat tersebut masuk ke surga, kata malaikat ini yang kalian cari selama ini. Baik bulan, ini yang kalian cari selama ini. Bukankah kamu dulu di dunia pernah minta ini, pernah minta itu, sudah dikabulkan semuanya? Ternyata saya berkata permintaan Allah lebih banyak dari kabulkan Allah karena Allah mengerti bahwa yang dibutuhkan oleh hambanya adalah nanti dia akan kabulkan di dunia. Mau diberikan dunia kesal. Maka itu jalannya mulai di akhirat nanti. Jadi yang diberikan oleh Allah untuk kita di dunia itu hanya secukupnya. Seperti kita punya anak. Seandainya kita punya anak tersebut dia punya tabungan 5 juta. Pasangan tersebut bilang sama orang tuanya, Pak, Ibu, saya ada acara rehlah piknik. Orang tua yang bijaksana adalah akan menanyakan berapa kebutuhannya. Katanya disuruh urunan 50.000 untuk kepentingan piknik. Tapi kalau orang itu bijaksana, maka dia akan kasihkan semuanya uang 5 juta itu. Udah ini 5 juta ini. Ambil semuanya, itu kan uang kamu, terserah kamu, hakmu, mau diapakan terserah. Setelah menerima 5 juta tersebut kemudian dibawa semuanya ini habis, pulang-pulangnya kemudian dia tidak punya sedikit pun tabungan. Tetapi karena yang kemudian orang bijaksana yang diberikan hanya 50.000, maka kemudian ternyata kemudian dia mengerti bahwa orang tuanya tidak kejam, sebenarnya orang tuanya sayang. Sehingga dia mengerti bahwa uang yang sisanya itu adalah masih ada kebutuhan yang lebih besar lagi daripada kebutuhan hari ini. Begitulah kita subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk kemudian ada banyak minta ini, itu sebagainya, Allah hanya kabulkan untuk sesungguhnya jadi hidup sebagai bekal untuk hidup. Setelah itu kemudian sisanya Allah simpan untuk kepentingan nanti di akhirat, karena yang itu kemudian adalah lebih ujung daripada kita hidup di dunia. Makanya dalam hadis disebutkan begini. Terakhir. Pada ulama ini terakhir. Karena disebutkan
Ikman di dunia diqadri maqamika fiha, bekerja untuk urusan dunia sejauh engkau bisa tinggal di dunia itu. Artinya adalah secukupnya, karena kita di dunia umur kita tidak lama, paling banyak 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, sudah pindah kemana? Sudah, kalau kita pindah ke 100 tahun, itu sudah. Biar kemudian hidupnya di dunia ini adalah kita habis urusan dunia, biar nanti urusan akhirat pada jalannya. Karena hanya 100 tahun atau banyak, itu kan 100 tahun orang yang hidup, masya Allah sudah baca urusan-urusan bagaimana, giginya sudah cabut, pendengarannya sudah cabut, penglihatannya sudah cabut, kebadan tangannya, kebadan kakinya sudah cabut. Coba kemudian dia hidup 100 tahun, dia hanya akan jadi beban bagi orang lain. Dan seterusnya. Jadi itu. Kemudian wa'man li akhiratika biqadri baqa'ika fiha. Kemudian engkau adalah beramallah untuk urusan akhiratmu sejauh engkau akan tinggal di alam tersebut. Tentunya akan menggunakan lebih lama seandainya. Makanya kemudian itu tidak pantas masuk surga dengan amal kita. Kenapa? Karena seandainya kita kemudian menganggap masuk surga dengan amal kita, anggaplah kita sekarang beramal, beribadah kepada Allah 100 tahun, tentunya adalah kita juga hanya pantas masuk surga 100 tahun, cukup selesai. Kenyataannya tidak. Kita hanya beramal 50 tahun, kita telah masukkan ke surga, kekal selamanya, tidak sebanding dengan amal perbuatan kita. Seakan-akan begini, ada orang sekarang ini bekerja sebagai misalnya tukang sapu. Seandainya kita gaji 1 juta 1 bulan, sudah sekarang cukup. Tapi ternyata dikasih 1 miliar. Pantas apa kira-kira? Memang itu adalah pemberian hadiah. Begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita bukan balasan daripada ibadah kita. Makanya kalau ada orang yang kemudian dia beribadah, kita balasan dari Allah yang berupa pahala, ketahui bahwa pahala yang dikatakan adalah sebenarnya hanya pantas kita di surga sebentar tidak. Berarti kita beribadah adalah semata-mata menginginkan rahmat Allah. Jangan kemudian kita ingin pahala demi Allah. Kalau kita ingin cuma pahala, kita kalah dengan orang Saudi Arabia, kita kalah dengan orang-orang yang ada di Madinah, kita kalah dengan orang-orang yang ada di Maqdis. Coba kita sekarang salah di masjid 1 juta 5 kali jamaahnya. Sekarang kita sudah luar biasa. Masih kalah dengan orang yang di Madinah. Dia kemudian dia adalah salat sama 5 waktu seperti 100.000. Hanya itu pahala. Jauh untuk menemui orang-orang yang ada di Mekah, kita itu adalah harus salat di masjid satu lain 100.000 kali. Sangat bertahun, sangat bertahun. Itu hanya sebentar. Tapi kalau kita ingin rahmat, makanya kita menginginkan supaya bulan Ramadan ini adalah merupakan bentuk berrahmat bagi kita, ladang rahmat bagi kita. Walaupun kita adalah punya keterbatasan dalam beribadah, kekuatan kita adalah sangat terbatas, tetapi mudah-mudahan dengan semangat dan cinta kita kepada Ramadan, Allah menurunkan rahmat sehingga kemudian kita oleh Allah ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Caranya adalah kalau sudah orang yang istiqamah, kalau sudah istiqamah maka kemudian akan Allah berikan hari ini semuanya. Kemudian selanjutnya adalah wa'man lillah biqadri hajatika ilaihi, dan beramal kepada Allah sesuai dengan hajat yang diinginkan dari Allah. Apa hajat yang paling diinginkan dari Allah? Yaitu ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, tanpa kita surga, Allah akan berikan secara otomatis. Allah tidak hitung-hitungan. Caranya adalah saudara kita dan cinta. Itu adalah puncak dari kita menginginkan cinta Allah. Makanya kalau ke bulan Ramadan jangan hitung-hitungan, tapi tetap harus diinginkan saja dalam rahmat dan
cintanya Allah biar masuk daripada tadi. Baru kemudian yang terakhir wa'mal lina biqadri sabrika alayya. Silahkan untuk berbuat dosa, silahkan untuk berbuat untuk urusan neraka, silahkan, tetapi harus kita tes dulu sejauh mana kesabarannya. Silakan kau berzina, silakan kau mencuri, silakan kau minum arak, silakan kau bunuh, silakan kau menipu, silakan kau begini, silakan lakukan semuanya itu. Tetapi harus ingat, kira-kira nanti kalau masuk neraka, sabar nggak dengan siksa neraka? Ketika kita bertemu Allah dengan sedikit saja, ini sakit gigi saja, sama harus berpura-pura sakit sakitnya. Itu baru sakit gigi, itu baru sakit yang gigi bersamaan. Gerak kanan, gerak kiri, depan, belakang, bersamaan sakit gigi, bermalu, tak tahan. Atau kadang-kadang kita sakit ginjal, hanya satu tempat sakit ginjal saja, sudah tak kuat mungkin. Sakit kepala sudah tak kuat, seandainya bersamaan, kepala, mata, telinga, tangan, kaki, gigi, kemudian paru-paru, jantung, bersamaan sakitnya. Kalau kemudian tidak sabar diujinya sedikit saja, jangan macam-macam kemudian kita kemudian ini masuk neraka, yang masuk Allah tidak toleransi dan rahmat Allah pada waktu itu sudah tidak berlaku bagi orang neraka. Selagi kita di dunia, karena Allah masih berlaku untuk semuanya. Hal ini dimuliakan Allah. Mungkin yang ini saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan momentum untuk menyambut Ramadan ini adalah didasari betul-betul dalam kesadaran, bukan karena keterpaksaan, semata-mata murni karena keinginan dan cita-cita semuanya. Dan selanjutnya adalah semoga kita semuanya diberikan taufik dan hidayah serta kemudahan untuk menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه بالبينات والافعال وتقضي لنا بالحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها وانت اعلى الدرجات وتبلغنا بها وسلمنا من الخيرات في الحياه وتحرمنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على الرجال والرجال وحسن عبادك. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك مما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك مما سألك مما أنبأ ونبيك محمد ونعوذ بك مما دعوت من عندك ونبيك محمد وما قدرت لنا من قدرت على ملكه الهدى اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة